Oke, di sini kita akan belajar membuat donat dari ubi yang lembut dan enak. Bahan yang dibutuhkan: 1 mangkok jago ubi jalar yang sudah dikupas dan dipotong. Kemudian 2 butir kuning telur, sepertiga gelas air hangat, 2 sendok makan gula pasir, 2 sendok teh firmipan, setengah kilogram tepung terigu cakra, 4 sendok makan margarin, dan setengah sendok teh garam. Kemudian berikut adalah video pembuatannya. Oke, langkah pertama kita siapkan ketela. Ini ketela mati yang saya pakai. Sudah saya kupas, saya potong-potong. Kira-kira 1 mangkok. Ini saya pakai mangkok jago. Seperti ini. Oke. 1 mangkok kira-kira ya. Kalau sudah, kita cuci, kemudian kita rebus sampai dengan ini ketelanya benar-benar empuk. Nanti bisa dicoba pakai garpu untuk ditusuk dulu apakah sudah teksturnya lembut atau belum. Oke, sekarang kita cuci dulu, kemudian kita rebus. Seperti ini, mudah ya untuk dipotong-potong. Jadi setelah direbus, ditiriskan, kemudian ditempatkan di wadahnya, kemudian kita haluskan. Cukup pakai sendok. Oke, ini saya lembutkan dulu pakai sendok saja cukup sampai benar-benar lembut. Untuk pelembutannya ini sebaiknya dalam kondisi panas, karena kalau sudah dingin itu akan lebih sulit lagi. Sudah saya lembutkan sampai seperti ini masih hangat. Sambil menunggu agak dingin, kita siapkan ragi instannya terlebih dahulu. Oke, ini ada air hangat, kira-kira sepertiga gelas 200 ml ini ya, gelas kecil. Kemudian di sini ada gula pasir 2 sendok makan, ragi instan 2 sendok teh. Ini sendoknya kecil seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam gelas ini. Setelah itu kita aduk sebentar saja. Kemudian kita diamkan sampai dengan muncul buih-buihnya, artinya ragi yang kita gunakan ini masih bagus dan bisa digunakan untuk membuat donat. Jika nanti tidak ada buih-buihnya, berarti sebaiknya diganti raginya yang baru. Karena saya menggunakan ragi yang sudah saya pakai beberapa kali, masih ada sisa karena kemarin kebetulan belinya dalam bentuk wadah yang besar. Oke, kita diamkan sekitar 5 menit atau nanti sampai muncul busanya. Ini raginya tadi setelah didiamkan berbuih. Kemudian kita siapkan kuning telur sebanyak 2 buah. Kita campurkan ke dalam ketela tadi. Kita tuangkan ragi instannya seperti ini. Kemudian buihnya kita ambil juga, kita masukkan semuanya. Kemudian 2 kuning telur tadi kita campurkan. Setelah itu kita aduk rata. Kalau sudah bercampur, kita ambil tepung terigu. Saya menggunakan cakra kembar biar nanti hasilnya lebih bagus. Oke, saya masukkan tepungnya. Saya pakai tepung cakra kembar. Ini saya sediakan setengah kilogram, nanti sekalian untuk taburan waktu kita mencetak donatnya. Caranya kita masukkan sedikit-sedikit. Saya masukkan dulu kira-kira ini 1/4 atau setengah dari bungkusan cakra yang setengah kilogram.
Kemudian akan saya uleni. Pastikan tangannya sudah cuci tangan dulu biar higienis. Oke, seperti ini. Kita lanjutkan. Kita campur keseluruhan sampai merata. Kita campurin sampai benar-benar bercampur seperti ini. Oke. Baru kita masukkan mentega atau margarin, boleh sekitar 4 sendok makan. Oke, saya masukkan setengah sendok teh garam. Kemudian ini tadi menteganya sekitar 4 sendok makan. Kemudian kita uleni sampai benar-benar kalis. Jika dirasa terlalu lembek, bisa ditambahkan lagi tepung terigunya. Kita campur jadi satu. Masih nempel di tangan sedikit-sedikit, ini artinya kita harus menambahkan untuk tepung terigunya. Sampai nanti ketika di sedikit-sedikit ya, sampai ketika diuleni nanti benar-benar sudah tidak nempel ke dalam jari-jari kita seperti ini. Ini saya tambahkan sekitar 1 genggam tepungnya. Kita campur lagi, kita ulenin. Jadi ketika kok sudah lembut, sudah kalis, teksturnya sudah bagus, tidak nempel ke jari, berarti penambahan tepungnya tidak usah diberikan lagi. Hasilnya seperti ini. Sudah saya tambahi untuk tepungnya, saya tidak terlalu nempel di jari-jari, dan teksturnya sudah seperti ini. Kalau sudah, kita bulat-bulatkan seperti ini biar cantik. Setelah itu kita diamkan, kita tutup dengan serbet yang lembab, jadi dibasahi serbetnya, serbet yang bersih ya. Kita kasih air sedikit pada serbetnya biar lembab, kemudian digunakan untuk menutup adonan ini dan didiamkan sekitar 1 jam. Oke, ini sudah 1 jam, sudah mengembang seperti ini kalau saya ambil. Nah, setelah itu kita bikin bentuk bulat-bulat untuk kemudian dibentuk bentuk donat dengan cara kita ambil tepung terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita ambil sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Seperti ini, kemudian nanti kita bulat-bulatkan. Oke, ini saya ambil, saya mau bikin donatnya yang ukurannya besar. Ini kita bulat-bulatkan dulu seperti ini. Oke, ini sudah bulat, saya taburi dengan tepung terigu. Nah, biar nanti bentuknya bagus, caranya adalah setelah kita bikin bulat, kita pipihkan sedikit, kemudian tangan kita dikasih tepung, taruh pas di tengahnya, kita lubangi, kemudian kita balik, ada tempat lubangnya tadi kelihatan, kita lubangi lagi seperti ini. Oke, sudah jadi. Lakukan hal yang sama untuk adonan tadi. Kemudian letakkan di tempat atau nampan, saya pakai nampan seperti ini. Kita tata dengan dialasi tepung agar tidak lengket ke wadahnya. Ini hasilnya. Ini jadinya sekitar 23-24 buah. Ini sudah jadi semuanya. Kemudian kita tutup lagi dengan kain selama kurang lebih 30 menit agar bisa mengembang lagi. Setelah itu baru nanti kita goreng.
Setelah kita diamkan kurang lebih 30 menit, kalau mau lebih dari 30 boleh sampai 40 menitan sampai dengan benar-benar mengembang. Ini loyang pertama, ini untuk loyang keduanya. Nah, tadi kecil-kecil, sekarang udah gede-gede. Berarti kalau sudah seperti ini, siap untuk kita goreng. Kita panaskan minyak dulu dengan panas yang sedang, jangan terlalu besar apinya atau terlalu kecil. Sudah saya panaskan apinya, api sedang, untuk minyaknya yang banyak agar nanti donatnya bisa mengembang sempurna. Ini sudah saya ambil satu donat, tadi saya coba sudah ini berbuih-buih, jadi saya masukkan donatnya. Kalau minyaknya banyak bisa dimasukkan lebih dari satu donatnya. Seperti ini. Kita diamkan dulu. Nanti kalau di bawahnya sudah agak kecoklatan, baru kita balik. Oke, kita cek dulu. Saya balik. Terlihat sudah mengembang. Nanti kita tunggu dulu beberapa waktu, kemudian saya balik lagi biar warnanya ada sedikit kecoklatannya, berarti nanti sudah matang donatnya. Oke, ini sudah ada kecoklatannya atas bawah. Kemudian kita angkat, kita tiriskan terlebih dahulu. Lakukan hal yang sama untuk semua donat-donat tadi. Oke, ini sudah kita goreng, sudah matang, kita tiriskan. Ini tadi saya potong seperti ini, lembut, sangat lembut sekali ya. Seperti ini. Oke. Kemudian kita ambil gula halus. Toppingnya cukup pakai gula halus saja karena ini donat klasik ya. Ini saya taruh di sini. Kemudian bisa ditaburkan di atasnya kalau suka ditaburkan. Oke. Seperti ini. Oke. Kemudian tinggal kita makan. Oke. Seperti ini, tinggal kita gigit. Saya coba ya. Sangat lembut. Untuk ketelannya atau ubinya tidak harus menggunakan ubi ungu. Kalian juga bisa menggunakan ubi yang berbeda. Tidak harus ubi manis juga. Mau dikombinasi dengan kentang juga boleh. Oke, sekian untuk resep kita tentang donat singkong, donatella atau donat ubi. Untuk resep selanjutnya, untuk resep yang berbeda akan saya posting di video selanjutnya, atau mungkin barangkali ada yang ingin request bikin resep apa, silahkan komentar pada kolom komentar di bawah. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa lagi.